Jawab Reviews. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها واستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Alladzina uta wong aka ataina kang paring sapa ingsun Allahum ing alladzina alkitab ing kitab yaiku jenenge ahli kitab diwaringi Taurat yaitu Bani Israel iku ya'rifunahu ngenal sapa alladzina hu ing Nabi Muhammad ay Muhammadan tegese Nabi Muhammad min ba'di ini kama ya'rifuna kaya yen to padha ngenal padha weruh sapa alladzina atainahum ibna'ahum ing anak-anake alladzina binati klan sifate Nabi Muhammad fi kutubim dalam kitab-kitabe Bani Israel kala ngendika sapa Ibnu Salam Abdullah ibnu Salam Abdullah bin Salam iki bin seorang pendeta Abdullah bin Salam ini laqad araftu demi yakti teman-teman kenal sapa ingsun ing Nabi Muhammad hina raaitu ing dalam mangsane ningali sapa ingsun ing Nabi Muhammad kama a'rifu ibni kaya yen to ngerti ngawruh sapa ingsun ibni anak ingsun wa ma'rifati utawi ngawri ingsun li Muhammadin maring Nabi Muhammad iku asyaddu luwih banget. Orang-orang Yahudi, orang Bani Israel itu orang yang dituruni kitab Taurat yang mengikuti Tauratnya. Dan orang-orang Nasrani yang mengikuti Injil itu sebenarnya sudah diberitahu oleh mereka, oleh Allah lewat kitab-kitabnya. Yaitu akan adanya seorang nabi sebagai penutup akhir zaman. Sifat-sifatnya jelas. Makanya nang Maulid Adibai al-hadits sani utawi hadis kaping pindho. An Ka'ab ibnil Ahbar sangka Ka'ab putrane pendeta. Ka'ab putrane pendeta. Gitu. Alamani abi Tauratan. Mulang ni ingsun sapa abi bapak ingsun Taurat ing Taurat. Orang tua saya mengajari saya Taurat. Illa sifron wahidan kejaba satu sifir yang tidak diajarkan. Kana yahtimuhu wa yudkhilu asyunduqa. Bapak saya menghatamkan hanya cuma 4 sifir saja yang diajarkan. Yang satunya dimasukkan ke peti. Wa yudkhuluhu asyudduq. Falamma mata abi semangsane mati sapa bapak ingsun yaitu pendetanya fatahtu maka saya membuka peti yang terisi sifir itu faidan mauliduhu bi Makkah wa hijratu bil Madinah itu di Maulid Ad-Dibai gitu. Dari Taurat 5 sifir. Pendeta ini bapaknya mengajari semuanya. Tapi satu sifir di sini tidak diajarkan, dimasukkanlah ke peti. Di saat bapaknya meninggal, Ka'ab ini membukanya dan ternyata di situ itu ada ayat-ayat yang menerangkan kedatangannya seorang nabi. Makanya sebegitu dekatnya, kenalnya, kriterianya dan lain sebagainya. Nabi Muhammad di saat umur 20 tahun juga ada seorang
pendeta juga dari Nasrani. Saat Nabi Muhammad itu pergi ke Syam, sekarang Syria, untuk berbelanja, diikuti oleh Abu Bakar. Abu Bakar saat itu umur 18 tahun. Daripada nganggur istirahat, Abu Bakar itu kan orang baik, makanya dia itu masuk ke Baitullah. Baitullah saat itu ya gereja lah gitu ya, itu tempat beribadahnya orang Nasrani. Di dalam gereja itu ada seorang pendeta berkata bahwa demi Allah, orang yang duduk di bawah, nah kalau sekarang itu pohon kaktus ya, ada ririnya, itu adalah nabiun, seorang nabi yang datang akhir zaman. Karena ada tanda tanyanya, yaitu akan ada seorang nabi yang tidak yang bisa duduk hanya cuma di situ, yang bisa apa istilahnya, yang bisa duduk di bawah pohon itu. Lah Nabi Muhammad saat itu leye-leye, jadi tidak ada yang bisa duduk di bawah itu kecuali itu adalah seorang nabi. Maka Nabi Muhammad juga banyak istilah yang diramalkan istilahnya dalam perjanjian lama, perjanjian. Tapi karena mereka itu bahyan ayyunazilallahu ala ma yasa'u min ibadi. Mereka itu lacut, iri, dengki. Kok kenapa yang mengaku seorang nabi itu keluar bukan dari golongannya? Nang ayat surat Al-Baqarah, yaftaftikuna 'alal ladina kafaru. Mereka minta tolong untuk menghadapi orang-orang yang brutal, orang-orang kafir. Pada saat itu kekacau balau. Orang Yahudi, umat-umatnya sulit dikoordinir. Sudah beling-beling. Orang Nasrani begitu. Jadi mereka itu minta bantuan kepada orang Arab untuk supaya berdoa, supaya Allah menurunkan seorang nabi yang dijanjikan Allah di akhir zaman sebagai penutupnya. Dari ayat ini otomatis yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, Bani Israel Yahudi, tentunya dari golongannya. Yang ditunggu-tunggu oleh orang Nasrani yang termaktub dalam Injil, tentunya yang berharap adalah dari golongannya Injil, Nasrani. Tapi ternyata tidak, yang mengaku nabi itu tidak dari golongannya Bani Israel, juga tidak dari golongannya orang Nasrani, bahkan dari golongan yang lain, yaitu orang Arab. Jadi iri dengkinya di situ. Bahyan ayyunazilallahu ala ma yasau min ibadihi wa ba'u bi ghadabin ala mutab. Mereka itu yang sudah ditunggu-tunggu sudah datang, ternyata mereka tidak mau. Bahkan istilah membuang kitabnya wara'adzuhrihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka membuang kitab Tauratnya, mereka membuang kitab Injilnya, nang buri gegere, intinya tidak mau mempercayai bahwa itu adalah kebenaran dari kitab mereka sendiri. Seperti mereka seakan-akan tidak mengetahuinya. Walamma ja'ahumul haqqu min indina. Saat kebenaran datang dari Allah, mereka bahkan membuang kitabnya, tidak mau percaya. Ngarani bahwa ini kitab ramalan kok bisa tepat sekali. Apa yang tertulis ini kok bisa tepat. Mulai rambutnya, mulai umatnya, mulai keturunannya, semuanya ada. Nah disinilah sampai detik ini budayanya orang Nasrani dan Yahudi itu merevisi. Yang diambil adalah sesuatu ayat yang menguntungkan dirinya. Namanya munharif di sini. Kemudian dijual belikan untuk lias tarubihi syamanangkoli. Dijual belikan untuk seharga, seberas, sesuap nasi atau apa. Ya iya, intinya mereka itu hanya cuma uang. Orang supaya mengaku mau sekarang yang lagi gencar di YouTube itu kan
orang supaya mengaku bahwa dirinya adalah murtadin, padahal orang Nasrani asli. Belajar Islam sebegitunya lewat Google, lewat ini, lewat itu. Ngaji kitab Qur'annya saja pelepotan gak karu-karuan. Dia itu ngaku anak kiai, dia itu ngaku haji, dia itu ngaku ini dan itu. Semuanya bohong belaka. Akhirnya ya terungkap. Ya sekarang itu yang lagi fenomenal itu Muhammad Kece. Itu bukan Muhammad Kece, itu hanya cuma nama-nama untuk melabui itu. Itu orang Nasrani asli dan mengaku ini murtadin dan lain sebagainya untuk mengecoknya. Ujung-ujungnya liyastaru bihi samanan qalil. Maka sebenarnya orang yang jujur seperti Abdullah bin Salam ini seorang pendeta, mengetahui Nabi itu seperti mengetahui anaknya, bahkan lebih daripada itu. Karena kalau kita mengetahui anak kita namanya ilmu dzon, mengetahui dengan persangkaan. Tapi mengetahuinya kita kepada Nabi Muhammad itu ngilmul haq, ngilmu kebenaran sejati. Contohnya, kok bisa ngilmu dzon? Anak kita kok nyono. Ternyata contohnya nih, anaknya Samsul langsung dia anak, mesti pertanyaan. Iki anakku apa itu yo? Tak kok irungnya kok beda. Ngira. Aku kritik kok dhewene srodok. Itu jangan kan gitu. Kepada anaknya sendiri itu saja itu nyono bukan anaknya. Jangan-jangan aduh dari mana ini kan gitu. Kan banyak. Ini namanya ilmu dan kepada anak. Jadi mengetahui Nabi Muhammad ngilmul hak, ngilmu kebenaran sejati. Mengetahui sejati, kama ya'rifuna abna'ahum, bahkan mengetahui anak orang tua kepada anaknya itu ilmu dzon, pangkatnya lebih ringan, yaitu ilmu dengan mengetahui dengan nyono-nyono, yaitu contohnya tadi. Jangan-jangan saya hitam kok, hanya cuma 2 tahun saja di Arab Saudi kok anak saya kok gantengnya luar biasa itu. Jangan, itu bukan anak saya. Kan banyak seperti itu kan. Nah itu cobaan wong wedon, wong lanang yang membebaskan anaknya kerja nang luar negeri, balik kemudian anaknya kok beda. Samsul ireng anaknya putih, Samsul pesek anaknya bangi. Ini jangan-jangan anaknya siapa lah, itu yang ilmu dzon, persangkaan saja. Jadi mengetahui Nabi Muhammad adalah ilmu hak. Ilmu hak. Ya karena memang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu dzon itu mengetahui dengan persangkaan. Ini kemudian mereka itu kenapa tidak mau? Karena gengsinya. Orang Arab itu sebenarnya tahu siapa Nabi Muhammad, akhlaknya, budi pekertinya. Tapi sebegitu membencinya. Biasanya orang membenci kepada seseorang itu karena tidak ada, istilahnya menganggap tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Jadi sederhana sekali, orang Arab itu benci kepada Nabi Muhammad karena tataran sosialnya. Seorang yang namanya Bilal bin Rabah, budak kelam ireng deteng, lah kok bisa naik pangkat kaya status orang merdeka yang gagah berani, yang sugih ngentak-ngentak. Jagongnya sejajar dengan orang-orang. Dulu sebelum ikut Nabi Muhammad, dia tuh seperti layaknya hewan umumnya, tidak dihargai. Tetapi ketika mengikuti Nabi Muhammad, kemudian taruhan nyawa dan dibebaskan, dibeli oleh yang namanya Abu Bakar dan dimerdekakan, akhirnya statusnya langsung naik ke sosial, taraf sosialnya. Ini jadi hanya cuma sebatas itu. Nabi Muhammad itu orang desa, orang yang tidak bermartabat diangkat derajatnya. Lah sementara orang-orang
yang mempunyai kedudukan tinggi seakan-akan kata mereka tidak diperhatikan. Siapa yang tidak memperhatikan, kamu saja itu memandang yang remeh, yang selalu saja ada kasta dan lain sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan sesungguhnya itu dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu, bukan karena pangkat, label dan lain sebagainya. Itu kan casing. Untuk apa labelnya pangkatnya tinggi, S dan lain sebagainya, tetapi akhlaknya rendah, ya tidak ada harganya. Sepandai apapun tapi akhlaknya tidak ada, ya tetap tidak mempunyai harga diri. Maka akhlakul karimah, nah inilah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang harus diikuti adalah akhlakul karimah. Karena sepintar apapun kalau tidak mempunyai akhlak tidak ada harganya. Nah, hargailah diri kamu dengan adanya para akhlak yang mulia. Pintar kan tidak wajib, yang wajib kan ngajinya. Yang penting akhlaknya bagus, di rumah bagus, sosialnya bagus. Nah ini orang-orang yang diberi kitab baik Taurat dan Injil itu mengetahui Nabi Muhammad seperti mengetahui anaknya, bahkan lebih daripada itu. Ya sekarang yang masih bisa dibaca itu kan Nabi akan saya angkat dari antara untuk mereka dari antara saudara mereka. Dan banyak sebenarnya. Kalau memang menilik dari dulu itu ayat-ayat yang jengleh menerangkan sifat Nabi Muhammad dan kedatangannya setelah duria itu lengkap umatnya, itu jelas jengleh. Lah itu dibuseki, disetipi. Lah sekarang mau dikatakan apa lagi? Direvisi apa lagi sekarang? Orang Nasrani ngangkat, kapan pengangkatannya Yesus jadi Tuhan tidak tahu. Padahal kalau ajarannya Paulus kepada mereka yang merubah bentuk menjadi Trinitas adalah Paulus. Jadi mereka tidak mengikuti Yesus, tidak mengikuti Nabi Isa, tapi mereka mengikuti Paulus ini. Paulus inilah yang merubah menjadi Trinitas, yaitu mengadaptasi daripada Tuhannya orang-orang Yunani, Trinitasnya, Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, kemudian menyatu jadi satu dan lain sebagainya. Ini kan cerita-cerita fiktif, kemudian diganti istilah-istilah dan sebagainya. Sekarang tidak ada Trinitas karena melanggar Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Esa kan tunggal. Kenapa kamu itu menyembah tiga Tuhan? Saya enggak. Saya enggak menyembah tiga Tuhan. Tidak ada Allah Bapa sekarang, tidak ada Allah Anak sekarang, tidak ada Roh Kudus. Adanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kan repot seperti itu orang-orang itu. Jadi diangkat kapan mereka mengangkatnya? Kalau kamu benar-benar mengamalkan, ya itu standarnya yang diajarkan oleh Paulus itu adalah anak seorang anak. Maka dalam Al-Qur'an itu kan waqalati yahudu Uzair ibnullah waqalatin nasara Isa ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Dari dulu itu dikenalkan pada mereka Yesus anaknya Allah karena gara-garanya apa? Tidak mempunyai bapa. Apa hanya cuma karena tidak mempunyai bapa kemudian seorang bayi itu kemudian jadi anak Gusti Allah? Enggak. Coba Nabi Adam saja tidak punya bapak, tidak punya ibu, kenapa tidak diangkat jadi Tuhan? Kan seperti itu. Nabi Adam kan orang ini bapak, orang ini ibu. Jadi banyak. Ya seperti itu. Enggak gitu. Dia itu jelas manusia setengah dewa atau anaknya Allah karena dia menghidupkan orang mati. Loh dulu itu ada seorang yang bahkan sudah mati bisa menghidupkan orang mati. Kok kenapa mereka juga tidak ada menjadi Tuhan? Ya makanya mereka membuat pola apapun tetap saja salah, tetap salah artinya. Tidak mau mengikuti kebenaran sejati. Jadi kebenaran sejati ini ada dalam hati. Mereka tetap saja itu bisa bertolak belakang. Hanya cuma keluh kalau mengucapkannya.
berat sekali. Karena apa? Upeti yang diinginkan. Semakin banyak jamaahnya, semakin banyak upetinya. Karena mereka tetap saja harus mengamalkan ini, yaitu persepuluhan. Baru ketika keuntungan untuk mereka sendiri bagi pendeta, pendeta mau mengajarkan. Tetapi kalau tidak ada manfaat bagi mereka, dihapuslah hukum Allah. Yang gitu. Iya, babi karena enak dihalalkan bagi mereka. Yang diharamkan kan babi hutan. Itu kata mereka. Banyak sesuatu itu. Tapi persepuluhan zakat wajib. Ya karena keuntungannya adalah untuk para pendeta. Jadi pertama kali dicekoki terus sarimi dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah nyakot doktrinanya, baru mereka diwajibkan harus mengeluarkan 10/10 dari penghasilannya. Inilah zakat namanya. Jadi terlalu berat. Kalau di Islam itu kan 2,5%. Kalau dalam makanya syariatnya Nabi, syariat Taurat itu tahlil dan syariatnya memberatkan. Kenapa terlalu berat? Karena orang Nasrani, orang Yahudi atau Bani Israel itu umat yang tegar tengkuknya, tidak mau bersyukur, tidak mau terima kasih, dan bahkan diberi kenikmatan malah dibunuh para nabinya. Itu. Wa inna fariqam minhum yaktumunal haqq. Lan temen setuhune opo sebagian fariqon ini sepantan minhum kan tetap saking alladzina atenahum yaitu Bani Israel la yaktumuna yaktine podo nyimpen sopo fariqan minhum al haqq yang kebenaran. Enak tahu tegese sifatnya Nabi Muhammad. Wa hum hale utawi fariqan minhum iku ya'lamuna ngaweruhi sapa fariqan minhum. Sebagian dari golongan mereka itu memang benar-benar menyimpan, tidak diajarkan, seperti yaitu seorang pendeta yang mempunyai anak Ka'ab. Ka'ab akhirnya juga masuk Islam gara-gara melihat kebenaran sejati. Disimpannya yaitu ila sifron wahidan kana yahtimuhu wa yudkhilu asunduko. Itu al hadisus sani. Sebagian mereka disimpan, tidak diajarkan kepada mereka karena tidak ada untungnya. Akhirnya ketika mereka kritis mendapat kebenaran, akhirnya tidak mau jadi jamaahnya. Tentunya pasti masuk Islam. Itu. Jadi orang-orang yang cerdas itu pasti kalau mempelajari Bible itu pasti akan masuk Islam. Jadi kalau tidak akan masuk Islam itu pasti ada motivasinya, cuma materi jelas. Karena kejujuran, kebenaran hakiki. Jadi kalau orang Nasrani atau orang Muslim itu belajar kitab mereka, itu bahkan ketika mendalaminya, itu bahkan keluar dari mereka masuk Islam. Jadi orang Islam bahkan lebih yakin untuk kebenaran Islam sejati. Bukan kok malah menjadi murtad dan sebagainya. Jadi orang bodoh lah yang murtad. Ya karena pertama kali masuk Islamnya mempunyai motivasi materi. Ternyata tidak ada yang bisa dijual. Tidak ada kiai itu gajian dari langit ini, dijatah ini. Nah, jadi pendeta jatah lu. Uangnya banyak dari pendeta. Dari persepuluhan anggotanya. Makanya geram sekali misalnya anak anggotanya keluar. Jadi marah sekali kiai. Kalau orang Islam ada tangga kamu itu murtad, silakan, resiko ditanggung sendiri, masa bodoh. Karena innal huda hudallah, petunjuk itu hanya cuma Allah. Jadi seorang kiai itu tidak berhak untuk menunjukkan harus seperti ini, enggak. Ya sebagai balihu. Seorang kiai hanya menyampaikan saja. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa menunjukkan kepada orang yang kamu senangi sekalipun. Karena petunjuk itu hanya cuma hak prerogatifnya Allah. Tidak marah apabila ada orang mungkin disayangkan, sayang dia itu. Suatu saat nanti menemukan kebenaran sejati kembali lagi. Wahum ya'lamuna hala utawi fariqan minhum ya'lam. Bahkan mereka itu sendiri tahu hadza utaiki kualati perkara anta alaihi. Hadza alladzi anta alaihi.
wa hum ya'lamuna. Al-haqqu mir rabbika fala takunan. Al-haqqu tai kebenaran. Kainun iku tetep mir rabbika saking pangerane sliramu. Fala takunanna minal mumtarin, mongko aja ana sapa sira kabeh iku minal mumtarin astasa wong sing padha mamang kabeh esaki tegese ragu-ragu fi dalam iki al haq kebenaran. Aya min hadan nau saking iki warna fa huwa mongko utawi iki ku ablahu lebih banget min la tamtar, aja ragu-ragu sapa sira. Menggunakan falatakunana minal mumtarin itu lebih balik daripada kata-kata la tamtar, ojo ragu-ragu sapa sira. Nah gitu. Kebenaran sejati itu sangka Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya petunjuk. Maka janganlah kamu ragu apabila mendapatkan kebenaran. Walikulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat. Alladzina mutadakhubar mutadana alladzina atainahum fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani. Fil ataina fa'il dhamirna maf'ul awal dhamirhum maf'ul sani alkitaba. Jumlah atainahum fil fa'il maf'ul awal maf'ul sani orang normal itu silai alladzina. Ya'rifunahu fil fa'il maf'ul bi fil ya'rifuna fa'il dhamir wawu maf'ul bi dhamirhu jumlah ya'rifunahu fil fa'il maf'ul bi ma'rufa dari khabar alladzina. Kama ya'rifuna jar majrur kaf ma masdariyah, ma huruf masdar. Mengerti gue. Huruf masdar adalah huruf yang untuk mengambil masdar yang lafal dipanjingi supaya jadi ditakwil masdar, supaya jadi makmule amil sedurunge ma. Kama jar majrur kaf ma masdariyah. Ya, masdariyah itu mausul harfi. Atau kama jar majrur kaf ma mausul harfi atau masdariyah mausul harfi. Ya'rifuna fil fa'il maf'ul bi fil ya'rifuna fa'il dhamir wawu maf'ul bi abna'a ma abna mudhaf hum mudhaf ilaih. Jumlah ya'rifuna abna'ahum fil fa'il maf'ul bi ora ana mahale disilai ma. Jumlah ma sama khule ditawil masdar di mahal jar jadi majrur kaf. Bicara nak pilih. Wa inna fariqan istinaf inna ismina khabar inna ismina fariqan minhum jar majrur jar min majruhum walaq taluk walaqat dan buang tatri kainan tumunung dadi sifate fariqan layak tumuna lam muzahlaqah yak tumuna fil fa'il maf'ul bi fil yak tumuna fa'il maf'ul bi al haqq jumlah yak tumuna fil fa'il maf'ul bi mahal rafa dari khobare inna jumlah inna sama jumlah inna saisi mas khobare orang mahal dari jumlah ibtidaiyah wa hum wa haliyah hum tadakhubar mutadahum ya malu ya'lamuna fil fa'il fil ya'lamu fa'il dhamir wa jumlah ya'lamu fil fa'il maf'ul fil fa'il di mahal rafa dari khobare hum jumlah hum mutadakhubar di mahal nasab dari hal sangka fariqan minhum. Al-haqqu mubtada khabar mubtada al-haqqu. Mir rabbika jar majrur jar min majrur rabbi rabbul mudhaf ka mudhaf ilaih mualaq taluk walaqatin buang tadri kainun gue. Senang tengah-tengah. Jumunung dadi khabare al-haqqu jumlah al-haqqu mubtada khabar ora ono malih jumlah ibtidaiyah. Fala takunana fa fasikha la takunanna la nahi takunanna isime kan isime takunu khabare takunu isime takunu dhamir wawu nun taukid minal mumtarin jar majrur jar min majrur mumtarin mualaq taluk mualaq dan buang takdire kainina tumunung dadi khabare takunanna jumlah takunanna fi isime khabare di mahal nasab dadi makul kaul kang dan buang walikulli wijhatun huwa muwalliha wastabiqul khairat walahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.